Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Juliana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Adapun tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas teori portofolio dan analisis investasi yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang instrumen keuangan. Apa sih instrumen keuangan itu? Instrumen keuangan adalah kontrak yang mengakibatkan timbulnya aset keuangan bagi satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas bagi entitas lain. Lalu apa sih jenis instrumen keuangan? Instrumen keuangan itu dibagi menjadi dua, yaitu instrumen tunai atau cash dan instrumen derivatif. Instrumen tunai atau cash merupakan nominal yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Contohnya yaitu sertifikat deposito, faktor hutang, piutang, dan deposito dan lain-lain. Adapun instrumen derivatif merupakan suatu perjanjian tertulis yang berisi keuntungan atau nilai keuangan sendiri dengan performa aset atau komoditas yang diperdagangkan. Contohnya yaitu surat kontrak perdagangan minyak mentah. Baik harga dan jenis komoditasnya sudah ditentukan kedua belah pihak, sehingga tidak perlu khawatir dengan fluktuasi atau perubahan harga ke depannya. Lalu di sini ada aset keuangan atau finansial aset. Finansial aset berupa yaitu kas, instrumen ekuitas entitas, ada hak kontraktual. Hak kontraktual berfungsi sebagai menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Yang kedua yaitu menukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan persyaratan atau kondisi yang mungkin menguntungkan bagi entitas sendiri. Lalu yang paling terakhir yaitu kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas sendiri dan merupakan instrumen non-derivatif dan instrumen derivatif. Instrumen non-derivatif yang mewajibkan atau mungkin mewajibkan entitas itu untuk menerima instrumen ekuitas entitas sendiri dalam jumlah variabel. Lalu instrumen derivatif akan mungkin diselesaikan melalui pertukaran kas atau aset keuangan lain dalam jumlah tetap dengan instrumen ekuitas entitas sendiri dalam jumlah tetap juga. Lalu di sini ada kewajiban keuangan atau financial liability, yaitu mencakup kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual itu untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain atau menukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan yang persyaratan atau kondisinya mungkin menguntungkan bagi perusahaan. Lalu kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dalam instrumen ekuitas dan entitas sendiri berupa yaitu instrumen non-derivatif dan instrumen derivatif. Instrumen non-derivatif yang mewajibkan atau mungkin mewajibkan entitas untuk menyerahkan instrumen ekuitas entitas sendiri dalam jumlah variabel. Lalu instrumen derivatif juga mungkin diselesaikan untuk pertukaran kas atau aset keuangan lain dalam jumlah tetap. Lalu ada kontrak yang akan atau bisa diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas sendiri berupa instrumen non-derivatif dan instrumen derivatif juga. Instrumen non-derivatif di sini mewajibkan atau mungkin mewajibkan entitas untuk menyerahkan instrumen ekuitas sendiri dalam jumlah variabel. Lalu instrumen derivatif juga diselesaikan melalui pertukaran kas aset keuangan lainnya dalam jumlah tetap dengan instrumen ekuitas entitas sendiri dalam jumlah tetap juga. Maksudnya instrumen ekuitas entitas sendiri tidak cukup dapat dijual dengan harga tertentu di masa depan. Lalu di sini ada karakteristik instrumen keuangan. Yang pertama yaitu denominasi. Setiap sekuritas mempunyai denominasi tertentu. Sebagai contoh, obligasi mempunyai nilai nominal 1 juta sampai dengan 10 juta dan sebagainya. Lalu kedua, jangka waktu. Sekuritas mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda. Obligasi mempunyai jangka waktu di atas 1 tahun, misalnya 5 tahun. Hal tersebut berarti perusahaan yang meminjam akan melunasi pinjamannya, obligasi dalam jangka 5 tahun. Lalu yang ketiga ada tipe klaim. Secara umum ada dua jenis sekuritas berdasarkan klaimnya, yaitu klaim kepemilikan saham dan klaim pinjaman, utang dan obligasi. Pemilik saham berarti memiliki perusahaan, dia berhak mengatur perusahaan melalui hak suara. Lalu di sini ada likuiditas, di mana instrumen keuangan berbeda-beda dalam hal kemudahan memperjualbelikan. Kemudian sebagai marketability atau liquidity, pada umumnya saham mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi dibanding obligasi.
Lalu apa sih contoh instrumen keuangan itu? Instrumen keuangan itu contohnya ada saham, obligasi, surat pinjaman atau debitur, lalu ada derivatif, reksadana, dan commercial paper. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.